Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan Bapak Ade Kurnia dalam pelajaran ilmu fikih, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah. Kemarin sudah banyak yang kita bahas, mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Silahkan dibaca kembali, ditelaah kembali. Nah, untuk kesempatan kali ini mari kita bahas kompetensi dasar yang terbaru, yaitu berkenaan dengan menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelumnya marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku peserta didik Madrasah Aliyah kelas 10, pada kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pemulasaraan jenazah. Di sini tujuan pada pembelajaran kali ini agar peserta didik mampu mengkolerasikan ketentuan pemulasaraan jenazah, mendeteksi ketentuan pemulasaraan jenazah, dan nanti mudah-mudahan di akhir bisa mempresentasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kalau kita lihat peta konsep daripada pembelajaran kali ini tentang pemulasaraan jenazah, yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkapani jenazah, dan yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Ini hukumnya fardu kifayah. Dan selanjutnya ada hikmah pemulasaraan jenazah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, kita perhatikan gambar di sini, ada orang sedang memandikan jenazah. Ini kalau kita amati bersama, bila manusia meninggalkan dunia ini sudah tak ada lagi yang bisa dia banggakan. Seorang yang cerdik sekalipun, kecerdikannya tak akan bisa melarikan dirinya dari peristiwa kematian. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuwan dan tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang berkuasa itu akan binasa. Bila mati, bangunan yang tinggi menjulang, istana-istana megah di dunia, atau gedung pencakar langit yang kokoh akan runtuh seketika. Kematian juga yang telah meruntuhkan bangunan orang-orang kaya itu. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kewajiban pemulasaraan jenazah. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian disebut dengan sakaratul maut. Ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19 dikatakan, wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahidu. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali terbuka. Dan yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Yang selanjutnya adalah konsep pemulasaraan jenazah. Makna pemulasaraan diadopsi dari kata pulasara. Ini yang merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno yang maknanya mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang terasa tumpang tindih dalam penggunaannya. Namun lazimnya istilah mayit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapat perawatan semestinya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhiz mayit. Sedangkan dalam masyarakat hal itu dikenal dengan pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan pembiayaan sarana prasarana perawatan, ini diambil dari harta tirkah peninggalan mayat. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas, dalam prakteknya terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi jenazah. Yang pertama adalah kategori jenazah. Ini dalam teknis perawatan orang meninggal ada beberapa perbedaan. 1. Jenazah muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim: memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Yang kedua, syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Nah, ini untuk yang mati syahid dunia akhirat ada 2 macam kewajiban. Yang pertama, menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang. Dan yang kedua, memakamkannya. Orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan dan juga haram disolati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesahidannya, dan haram disolati karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadas. Yang ketiga adalah bayi prematur. Nah, bagaimana kalau ada bayi prematur meninggal dunia? Adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut adalah: 1. Lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati, adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun
namun disunnahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Dan yang keempat adalah kafir zimmi. Siapakah kafir zimmi itu? Yaitu golongan non-muslim yang hidup damai, berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan ada dua macam. Yang pertama adalah mengkafani dan yang kedua memakamkan. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, untuk pertemuan yang pertama berkenaan dengan pemulasaraan jenazah dicukupkan sekian dulu. Kita sambung pada lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kalian silahkan dibaca kembali, ditelaah kembali, dan cari buku-buku sumber yang lainnya. Itu saja sebagai bahan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.